Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini, Anda bergabung dengan diskusi Islamiyah yang digelar hari ini, yang insya Allah kita akan mengambil tema Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ini mungkin agak relevan karena kita ini sudah dekat-dekat kontestasi ya 2024. Tapi saya menggali ini terinspirasi dari azan yang dikumandangkan setiap waktu 5 kali sehari semalam, dan bahkan azan yang tidak pernah terputus-putus. Apabila kita punya pengertian bahwa bumi ini bulat dan beredar menurut garis edarnya, katakan di Indonesia ini mulai dari timur, waktu tengah, barat, sehingga azan itu berkomandan setiap 5 waktu dan terus menerus 24 jam. Ya, tema mari menuju kemenangan. Lalu apa yang ada di dalam hal menuju kemenangan ini? Apabila kita kaitkan dengan azan yang berkomandang itu, mari menuju kemenangan merupakan ajakan kepada Muslim setelah dipanggil untuk bersegera melaksanakan sholat ya. Hayya 'alas sholat. Kalau kita melihat dua panggilan ini, hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah, itu konteksnya bahwa barang siapa yang segera melaksanakan ibadah sholat itu akan mendapatkan kemenangan. Nah, kenapa ada kemenangan? Karena semua kita tahu bahwa untuk bersegera melaksanakan sholat itu hal yang tidak mudah ya bagi orang yang tidak biasa. Tapi bagi mereka yang sudah biasa bukan lagi hal yang susah ya, tapi sudah menjadi otomatis. Nah, karena kita senantiasa diganggu oleh syaitan. Ya, tidakkah kita tahu bahwa setan ini mengganggu dengan langkah-langkahnya dari kiri, kanan, tidak mampan depan, dari belakang lagi. Nah, itulah kerjanya setan mempengaruhi kita. Setan ini bisa berasal dari diri kita sendiri, bisa juga berasal dari jin, ya. Nah, oleh karena itu apabila kita terhindar dari langkah-langkah setan itu, maka kita akan bisa mendapatkan kemenangan. Ya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam ilmu manajemen juga itu tantangan-tantangan itu jadi bagi 4 ya, tidak dari depan, belakang, kiri, kanan, tetapi ada tantangan, ada rintangan, hambatan, ada gangguan. Tetapi umumnya orang mengabaikan semua itu dan dia menangkap peluangnya. Nah, itu sebabnya setan juga tidak bisa berbuat apa-apa apabila hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun. Maka setan ini juga angkat tangan dia ya. Nah, sehingga dapatlah kita bersegera untuk melaksanakan ibadah itu. Baik ibadah mahda, gairu mahda, dan gairu mahda. Nah, inilah tugas kita. Jadi, begitu pentingnya setan ini untuk kita kendalikan, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, alam ahadu ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah telah peringatkan kepada kamu, hai anak cucu Adam, bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Jadi ada yang menerjemahkan langkah-langkah ini jangan menyembah setan ya. Oleh karena itu Allah menyambung ayatnya itu. Setelah dia mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan, wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Maka Allah mengatakan sembahlah aku. Dan itulah jalan yang lurus. Nah,
Jadi jalan lurus maksudnya sini adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan nikmat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan imbalannya adalah jannah, ya, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penggambaran bagaimana kita bisa mengendalikan diri dengan tidak berkompromi dengan setan ini sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan itu. Sudah barang tentu bahwa kemenangan ini kualitas yang berbeda-beda. Kita sholat di masjid secara berjemaah pasti kualitasnya lebih tinggi, ya. 27 derajat, ya, lebih tinggi daripada sholat di rumah. Itu yang jelas, tetapi janji Allah tak terbatas apabila orang bisa patuh pada aturan-aturan itu. Nah, kemudian kemudian kalau kita menunda-nunda waktu untuk sholat, pasti kualitasnya juga menurun. Ada yang biasa menunda 1 jam, menunda setengah jam dan segala macam. Bergantung dari keadaannya. Ada yang beralasan pekerjaan, ada yang beralasan dalam perjalanan dan segala macam. Tapi kita disuruh atau diperintahkan untuk bersegera melaksanakan sholat itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya stress di sini adalah kemenangan ini dikaitkan dengan kebaikan. Kan kemenangan ini tentu kita semua senang, ya, kalau kita mempunyai kemenangan. Dan ini adalah satu kebaikan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, maka caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu caranya. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa menggali bagaimana kontestasi 2024 para caleg ini. Kalau mau menang, ya mendekatlah kepada yang menguasai kebaikan itu. Ya. Nah, kita sudah tahu at-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatulillah. Ya. Segala kehormatan, barakah, keselamatan dan juga kebaikan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau warga masyarakat ingin mencalonkan diri ataupun ada urusannya untuk sukses, maka caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penting untuk kita periksa dalam diri kita, karena agama kita ini selalu menganjurkan kebaikan. Ya. Allah berfirman, in tubadu khairan aw tufuhu aw tafu an su'in fa innallaha kana afuwan kadir. Jadi jika engkau berbuat kebajikan, baik itu secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, maka Allah, atau kamu memaafkan kesalahan orang, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memaafkan orang juga itu satu kebaikan, ya, tanpa dikatakan bahwa maafkan setelah orang meminta maaf. Nah, inilah kaitan-kaitannya saya bisa gali dalam kaitan dengan mari menuju kepada kemenangan. Yang pasti bahwa kemenangan itu impian kita semua, baik dalam urusan keluarga, urusan kemasyarakatan, urusan bisnis dan segala macam. Kemenangan ini menjadi target kita yang bisa kita dapat. Dan cara yang paling hakiki adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu inti dari saya punya presentasi, dan saya minta teman-teman mungkin bisa menggali dari sudut pandang yang lain, karena kehidupan ini banyak sudut pandangnya, ya. Ya, terganggu dari mana kita, sisi mana kita melihatnya satu masalah atau satu bahasan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 5 kali sehari semalam ini dikumandangkan ajakan seruan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, yang didahului dengan hayya 'alas shalah. Kalau azan itu awal-awalnya kita ikuti, tapi setelah sampai pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita tidak ikuti. Kata-katanya, tapi kita katakan la haula wala quwata illa billah. Itu bermakna bahwa salat itu
Rata-rata orang tahu baik. Menuju kemenangan itu baik, tapi belum tentu mampu melaksanakan. Disinilah peran sadar. Beda antara tahu dan sadar. Kalau tahu ya tahu bahwa itu baik, tapi sadar adalah kemampuan menundukkan diri sehingga kita mengikuti seruan itu. Nah, itu. Nah, kata-kata pala ini dari kata dasar palaha, pala. Itu terdapat di Al-Quran pertama kali pada surat Al-Baqarah. Pada ayat kelima. Yang berbunyi, ulaika la hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada dalam bimbingan Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Mereka itulah yang beruntung. Mereka itulah yang menang. Nah, itu. Ini palaha ini digunakan 40 kali dalam Al-Quran. Dalam makna sukses atau berhasil atau beruntung. Dalam dua bentuk. Kata kerja dan kata participal. Di sini dari kata palaha ada awalan mim. Ya, itu berarti pihaknya, orang-orangnya. Kemudian ada waw dan nun, berarti banyak. Jadi mereka lah itu orang-orang yang beruntung. Nah ini. Tetapi ini statement, ayat 5 ini, ada fase-fase sebelumnya. Yaitu pada ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang percaya kepada yang gaib. Yang maha gaib Allah. Dan ada faktor-faktor gaib benar itu. Kemudian wa yuqimus salata wa yuqimunus salat, menegakkan salat. Pemimar zakarahum yunfikun. Dan sebahagian, bukan seluruhnya, sebahagian dari rezeki itu dia nafkahkan. Dia baik kepada lain. Kemudian walladzina minuna bima unzila ilaika, dan percaya akan adanya kitab yang disampaikan sebelumnya. Wa ma unzila min qablika. Wa yu'minuna bima unzila ilaika, percaya akan kitab yang kau bawa Muhammad. Kemudian wa unzila min qablika, dan sebelum kamu Muhammad. Wabil akhiratum yuqinun, dan yakin akan akhirat. Jadi itulah fase-fase untuk menuju kemenangan. Karena kemenangan itu banyak. Sekarang ini kita akan masuk ke pertarungan politik. Nah, ada juga persaingan bisnis. Ada perang. Ya, ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi ujung-ujungnya akan kalah atau menang. Kita sudah bahas tentang bagaimana memiliki kekalahan. Nah sekarang ini bagaimana kita menuju kemenangan. Jadi kemenangan itu setelah kita melaksanakan fase-fasenya selalu ada faktor X. Sehingga bisa terjadi setelah dilakukan semua ternyata kalah. Kan ada faktor X, ada yang gaib, ada asbab gaib, ada asbab lahir. Nah di sini letak keterbatasan manusia. Nah, pertarungan politik, persaingan bisnis, dan bahkan peperangan itu adalah permainan dunia. Kemenangan sesungguhnya adalah kemampuan menundukkan setan laknatullah seperti yang disampaikan oleh narasumber. Jadi hidup ini adalah pertarungan. Dimulai, genderang perang dimulai setelah balik. Itulah pertarungan melawan setan. Dan berakhir di saat maut menjemput. Jadi hidup ini adalah pertarungan. Itulah kemenangan hakiki sebenarnya. Jadi kalau kekalahan politik, kekalahan persaingan bisnis, kekalahan dalam perang, itu baru kekalahan kecil. Kekalahan sesungguhnya adalah ini. Dan mari kita berusaha, mudah-mudahan dengan dialog ini termotivasi kita untuk menuju kemenangan hakiki, kemenangan sesungguhnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.